Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita. Minggu di 12 Juli 2020 hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah, penuh kekurangan dan keterbatasan. Sebab itu terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami dapat memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya membaca kepada kita firman Tuhan dalam 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Pelayanan untuk Pendamaian. Firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pencarian yang terbanyak hari-hari ini di Google Search itu adalah new normal. Sebagai orang percaya, kita sangat menginginkan bahwa pencarian orang dan juga hidup yang dihidupi orang adalah bukan new normal, tetapi new life. Hidup yang baru. Kristus rela mati menanggung dosa kita dengan tujuan agar kita percaya dan kita diselamatkan. Dan dalam pada itu disebutlah kita sebagai orang-orang yang telah hidup dalam hidup yang baru. Pemberitaan Injil dari masa ke masa tujuannya adalah untuk membuat orang mengalami hidup baru. Dan hari ini, di dalam situasi new normal ini, kita tidak lupa memberitakan new life, hidup yang baru. Bagian yang kita baca dalam konteksnya, di mana Paulus sebenarnya menulis surat kepada jemaat di Korintus, menyampaikan kepada mereka seperti apa pelayanan pendamaian yang dia kerjakan. Seperti apa pelayanan yang Tuhan amanatkan kepadanya, yaitu pelayanan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil agar semua orang boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Di dalam pemberitaannya dia mengatakan bahwa Kristus telah mati bagi semua orang, sehingga semua orang yang percaya kepadanya, mereka akan hidup untuk Kristus. Hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Dan pada ayat 17 dikatakan, siapa yang di dalam Kristus dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Dan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan, bahwa orang yang di dalam Kristus, dia disebut dengan orang yang telah diciptakan baru. Hidup yang baru. Itu berarti orang yang percaya kepada Kristus, memiliki Kristus, disebut dengan new creation. New life, new creation. Hidup baru, itu berarti dia diciptakan baru. Bukan manusia lama yang diperbaiki. Bukan manusia lama yang direstrukturisasi. Bukan manusia lama yang direnovasi. Tapi manusia yang baru. Karena manusia lama dikatakan telah mati di dalam Kristus.
Dan pada bagian dikatakan sudah berlalu. Apanya yang mati? Apanya yang berlalu? Manusia lama dikatakan telah mati. Berarti dia tidak bisa lagi berkuasa atas kehidupan kita. Sifat-sifat lama, karakter-karakter lama, kehidupan-kehidupan kita yang lama yang melukai hati Tuhan. Kehidupan-kehidupan kita yang lama yang sesungguhnya tidak mencintai Tuhan, yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan, itu tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Karena sekarang kita telah ciptaan baru. Kita adalah manusia yang baru. Oleh karena itu, kehidupan kita pun adalah kehidupan yang sungguh-sungguh baru, yaitu sungguh-sungguh untuk mempermuliakan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan telah mati. Satu ketika ada kisah yang sangat unik di kota Medan, di Simpang Limun. Di Simpang Limun, itu disebut dulu Simpang Limun karena itu ada pabrik limun di persimpangan itu. Ada 2 orang yang meninggal dunia di sekitar sana. Satu seorang guru, yang satu itu seorang preman. Saudara terkasih nama Tuhan, datanglah seorang pelayat. Dia hendak mengunjungi seorang guru yang sudah meninggal. Ternyata dia masuk dan sampai ke rumah yang kedukaan. Karena dia merasa sedih sangat luar biasa, dia langsung menangis dari pintu sampai kepada mayat ini dibaringkan. Lalu dia menangis terseduh-seduh dengan memulai pegang kepala orang yang meninggal ini dan berkata, "Engkau dulu orangnya baik sekali." Lalu terpeganglah dia rambutnya orang yang meninggal ini. Ternyata panjang. Lalu dia bilang, "Rambutmu sekarang panjang, dulu rambutmu pendek dan rapi." Lalu kemudian dia pegang, ternyata kena kumis. "Dulu engkau tidak pernah punya kumis, sekarang engkau punya kumis." Lah, saudara terkasih nama Tuhan, orang-orang di sekitar sana mulai bertanya-tanya, berarti bapak ini mungkin salah alamat ini. Salah masuk rumah. Salah menangisi orang yang meninggal. Lalu dikatakan kepadanya, "Pak, apakah bapak mau melayat kepada keluarga yang ditinggalkan oleh seorang guru?" Dikatakan, "Iya." "Oh, salah Pak, Bapak itu harusnya ke sana, bukan di sini tempatnya. Nah, ini Bapak ini adalah orang yang biasa di terminal." Nah, istilah dari preman pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, nah, ketika dia mendengarkan bahwa dia salah menangisi, lalu dia berdiri dan dia marah. Tapi dia tidak memarahi orang-orang di sana, tapi dia marah kepada mayat itu. Dikatakan, "Dari tadi aku menangisi kamu, kamu diam saja." Saudara yang terkasih nama Tuhan, bagaimana mungkin mayat itu menjawab, "Kamu salah." Tidak mungkin mayat itu berkata demikian. Namanya sudah mati. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, akhirnya dia pergi dan melihat orang yang mau ditangisnya itu, guru itu. Apa yang kita boleh petik dari kisah itu? Yang kita boleh petik dari kisah itu adalah bahwa orang mati tidak dapat berbuat apa-apa. Mau Anda baringkan, dia akan terbaring saja. Anda balikkan, dia akan terbalik. Anda pakaikan baju, dia tidak akan mengatakan, "Tidak cocok baju ini kepada saya." Dia tinggal diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah orang yang mati. Jadi jika dikatakan manusia lama kita telah mati, maka dia tidak lagi berkuasa untuk menuntut atau untuk membawa hidup kita sesuai dengan keinginan-keinginan lama. Saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu apa arti kata berlalu? Berlalu artinya bahwa itu sudah ditinggalkan dan tidak dapat kembali. Konsep waktu yang berlalu tidak pernah datang kembali. Kalau waktu sudah berlalu, maka sia-sia, tidak bisa lagi ulang kembali. Itulah konsep waktu tentang istilah berlalu. Jadi jika manusia lama kita telah berlalu, berarti itu sudah selesai kuasanya, tidak mampu lagi untuk menuntut hidup kita sesuai dengan apa yang dia inginkan. Manusia lama kita, keinginan-keinginan lama kita berakhir sudah. Sekarang kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru, di dalam Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita temukan dalam ayat ini, yang ketika dikatakan bahwa siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru.
hidup yang baru. Engkau adalah new creation, ciptaan yang baru, bukan yang lama yang diperbaiki, tetapi benar-benar baru, benar-benar murni baru, bukan sesuatu yang diperbaiki. Tubuh Anda memang tubuh yang lama, tetapi hidup Anda adalah hidup yang baru jika Anda telah di dalam Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau kita membaca Efesus pada pasal 2 ayat 1-7, kita akan sinkron dengan ayat ini, maka kita akan menemukan di sana bahwa apa yang dikatakan berlalu pada bagian ini itu berarti mati. Sudah selesai kuasanya. Manusia lama kita telah selesai kuasanya. Kita tidak lagi hidup dalam manusia lama kita. Kita hidup dalam hidup yang baru, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Sebab yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, new life, hidup yang baru, itu berarti kita juga memiliki harapan yang baru, new future, masa depan yang baru. Masa depan di tangan Kristus Tuhan, bukan masa depan di dalam hidup yang lama yang membawa kepada kebinasaan, kepada kesia-siaan, tetapi kepada Kristus Tuhan, karena Kristus berjanji siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Masa depan yang sungguh mulia, masa depan yang sungguh berarti, berharga di mata Tuhan. Dan juga akan membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati dalam kehidupan kita yang akan datang, yaitu kehidupan yang dipermuliakan, yang dibawa kepada surga yang Tuhan siapkan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, setiap kali kita berbicara tentang surga, setiap kali kita berbicara tentang kekekalan, banyak orang berkata, kita masih di dunia ini, kita masih bahkan hidup di era yang baru, di normal baru ini. Bagaimana kita bercerita tentang surga itu jauh, kita tidak tahu hal itu. Nah saudara yang terkasih nama Tuhan, orang-orang yang demikian, orang-orang tidak berpengharapan, orang-orang yang hanya berpikir dia hanya hidup di dunia ini, padahal dunia ini hanya bersifat sementara, hanya bersifat di mana dia hanya tinggal 80, 70, 80 atau sampai 100 tahun. Tapi kekekalan itu bersifat selama-lamanya. Dan itulah tujuan orang yang percaya kepada hidup yang kekal. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita memiliki masa depan yang lebih baik. Kita memiliki masa depan yang Tuhan persiapkan, yaitu surga. Hidup yang baru akan membuat kita memiliki harapan yang baru, new hope. Kita memiliki harapan di dalam Kristus Tuhan, di mana kita akan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita juga memiliki masa depan dalam Kristus, new future. Jadi kita tidak sibuk lagi hanya memandang kepada apa yang ada sementara ini. Kita tidak hanya menginvestasikan hidup kita kepada dunia yang sementara ini, tapi juga kepada kehidupan yang kekal, yang lebih berharga daripada kehidupan yang sekarang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah tujuan Injil diberitakan, agar semua orang percaya dan pada akhirnya dia memiliki hidup yang kekal. Efesus pasal 2 ayat 1-10, di sana kita akan melihat bahwa Tuhan berjanji akan memberikan masa depan yang mulia, yang lebih berarti daripada masa hidup kita yang sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan Kristus memanggil kita kepada kehidupan. Dikatakan siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kristus memanggil kepada sebuah karya penyelamatan. Kristus juga berjanjikan suatu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mempermuliakan dia, kehidupan yang dimana kita menikmati kebahagiaan yang tiada taranya. Di sana, di tempat itu, tidak lagi ratapan dan kertak gigi. Di sana ada kebahagiaan dan sukacita yang sangat luar biasa. New life, itu berarti kita memiliki new hope. Itu berarti kita juga memiliki new future. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Kemudian, new life, itu juga membuat kita memiliki new family. Memiliki keluarga yang baru. Keluarga anak-anak Tuhan. Keluarga orang-orang percaya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita menyebut Bapa kita, Allah kita adalah Bapa kita, sebagai sebuah keluarga yang sangat luar biasa. Dan sebagai orang-orang percaya, antara orang percaya dengan orang percaya lainnya disebut sebagai saudara. Saudara-saudara seiman. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, engkau saudaraku dan aku saudaramu. Kita semua bersaudara di dalam Kristus Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi olehnya. Dan dia adalah Bapa kita, Bapa yang mulia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu berarti
kita adalah saudara di dalam Kristus dan kita bukan saudara dari dunia ini. Karena dikatakan bahwa siapa yang bersahabat dengan dunia ini, itu berarti dia bermusuhan dengan Allah kita. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, bahkan Yesus sendiri berkata dalam Lukas pada pasal 8 ayat 21, siapa yang mendengar dan melakukan firman Allah, itulah saudara-saudaraku. Jadi engkau adalah saudaranya Kristus Tuhan jika engkau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kemudian, saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam Roma pada pasal 12 ayat 10, firman Tuhan juga menggambarkan dan menyatakan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Saya harus mengasihi, saudara-saudara harus mengasihi, kita semua saling mengasihi. Dikatakan saling mengasihi sebagai saudara. Itulah buktinya bahwa kita adalah keluarga anak-anak Allah. Jadi, orang yang telah memiliki Kristus disebut memiliki new life, hidup yang baru. Dan pada akhirnya hidup yang baru itu akan memiliki keluarga yang baru, yaitu keluarga anak-anak Allah. Keluarga anak-anak Allah yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian jika kita telah memiliki hidup yang baru, memiliki saudara-saudara yang baru, bahkan juga saudara yang terkasih nama Tuhan, kita menyebut bahwa dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya, keluarga anak-anak Allah yang mempermuliakan Allah. Jadi muliakan Tuhan melalui hidup Anda, karena Anda adalah anak Tuhan, bukan anak-anak gampangan, bukan anak-anak kegelapan, tapi adalah anak-anak terang, anak-anak yang mempermuliakan Allah kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian new life juga akan membuat kita menjadi orang yang memiliki new friends, sahabat-sahabat yang baru. Yesus bukan hanya berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah, tapi dia juga berkata bahwa engkau adalah sahabatku. Engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah sahabat. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang Yesus katakan. Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Yohanes 15 ayat 15 dengan begitu jelas dia mengatakan hal itu. Dan seorang penulis lagu yang sangat luar biasa, Joseph Scriven, what a friend we have in Jesus. Yesus kawan yang sejati, menggambarkan bahwa Yesus itu adalah sahabat. Yesus adalah sahabat dan kawan yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan saya dan tidak pernah meninggalkan Anda. Saudara yang terkasih nama Tuhan, new life berarti kita juga memiliki new friend, yaitu Kristus Tuhan. Yaitu orang-orang yang juga mempermuliakan Tuhan, sesama anak-anak Tuhan, menjadi sahabat kita. Kita menjadi sahabat kebenaran, sahabat Kristus, sahabat dari orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Itulah salah satu ciri dari orang yang telah hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, karena dikatakan persahabatan dengan dunia adalah sesuatu yang melukai hati Tuhan, bahkan dikatakan memusuhi Tuhan. Yakobus pada pasal 4 ayat yang keempat. Oleh karena itu, kita memiliki sahabat sejati, yaitu Yesus Tuhan. Kita juga memiliki sahabat-sahabat yang lain, yaitu keluarga anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi janganlah engkau tergerus, bahkan juga terjerumus kepada persahabatan yang buruk, persahabatan kepada dunia ini, dengan segala apa yang ada di dalamnya, karena semua itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi biarlah kita menjadi sahabat dan menjadi orang-orang yang saling mengasihi antara sesama anak-anak Tuhan, dan menjadi sahabat Kristus, sahabat yang sejati bagi kita. Saudara, kita juga, kalau kita sudah memiliki new life, itu pasti kita juga bukan hanya memiliki sahabat yang baru, tapi kita juga pasti akan memiliki musuh yang baru. A new fight. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, setiap kali kita memiliki sahabat yang disebut sahabat kebenaran, maka pada saat yang sama si iblis tidak akan pernah senang. Jika kita menjadi sahabat Kristus, jika kita menjadi sahabat dari kebenaran Tuhan, maka kedagingan, si jahat, si iblis tidak akan pernah mengizinkan itu terjadi. Dia akan mencoba memusuhi kita. Dia mencoba untuk menjatuhkan kita. Itulah dia punya misi.
dia punya cara kerja. Si jahat punya cara kerja untuk menjatuhkan saudara dan saya. Galatia pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa keinginan daging akan bertentangan dengan keinginan roh. Bahkan juga kita boleh membaca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10 bahwa iblis disebut sebagai musuh dari kebenaran. Jadi jika saudara telah memegang kebenaran yaitu Kristus dalam hidupmu, maka engkau pasti memiliki musuh yaitu si iblis. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itu tidak bisa dihindari. Terang dan gelap tidak akan mungkin bisa bertemu. Itu sudah pasti akan terus terjadi. Permusuhan antara kebenaran dan ketidakbenaran, permusuhan antara Kristus dengan si jahat, itu pasti akan terus terjadi. Anak-anak Tuhan, ketika dia telah benar-benar menunjukkan kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, maka pada hari yang sama si jahat akan mencoba untuk membuat dia akan down, akan mencoba membuat dia menjadi jatuh dan tergeletak. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengizinkannya, karena Tuhan pasti menjaga anak-anaknya. Karena Tuhan adalah sahabat baginya. Dan ketika kita bersahabat dengan Tuhan, ketika kita bersahabat dengan kebenarannya, firman Tuhan menjadi sahabat kita, Kristus menjadi sahabat kita, kekuatan kita. Maka pada saat yang sama si iblis mencoba menyerang, tapi karena kita memiliki sahabat yang paling kuat, pelindung yang paling kuat, Tuhan juru selamat kita yang paling dahsyat, kita akan terjaga. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan kita terjatuh dan tergeletak. Mungkin suatu ketika kita akan lemah, tetapi Tuhan tidak akan mengizinkan kita untuk sampai tergeletak. Dia akan selalu ada untuk menopang kita. Dia akan selalu ada untuk memberikan kita kekuatan yang ekstra, untuk mengangkat kita kembali. Jika kita benar-benar anak-anak Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Tidak akan pernah. Dia akan menjaga kita, memelihara kita. Saudara terkasih nama Tuhan, jika kita juga telah memiliki new life, ketika kita telah memiliki Kristus Tuhan, kita telah memiliki new life, hidup yang baru dalam hidup kita, maka kita otomatis membutuhkan new food, makanan yang baru. Kita tidak bisa lagi memakan makanan yang lama, yaitu cara-cara jahat yang lama. Bukan saya berbicara tentang nasi atau tentang roti secara jasmania, tetapi makanan rohani. Kalau makanan rohani kita yang lama bukan firman Tuhan, tetapi ide-ide yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, masukan-masukan penipuan dan kejahatan. Sekarang yang dimasukkan kepada hati, pikiran, dan juga dalam tindakan-tindakan kita bukan lagi makanan rohani yang jahat itu, tetapi kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Makanan rohani yang dimaksudkan pada kita, firman-Nya, itulah yang akan terus masuk kepada kita. 1 Petrus pada pasal yang ke-8 kita akan melihat di sana bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mencintai susu yang murni. Ajaran yang murni, ajaran yang tulus, ajaran yang alkitabiah. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang telah memiliki hidup yang baru. Dia akan mencintai makanan rohani yang benar-benar murni. Dan Kristus sendiri berkata bahwa orang tidak akan hanya hidup melalui roti saja, tetapi dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang kita boleh lihat dalam Matius pada pasal 4 ayat yang keempat. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jika engkau adalah orang yang telah diciptakan baru, maka makanan rohanimu adalah firman Tuhan. Alkitab yang ada pada kita, baca dan renungkanlah itu setiap hari. Sama seperti pemazmur dalam Mazmur pasal 1. Dikatakan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu adalah makanan rohani bagi jiwa kita. Itu adalah makanan rohani yang akan membuat kita bertumbuh. Dan bayi tidak akan pernah menjadi besar jika dia tidak mendapatkan susu yang murni, susu yang sehat, makanan yang sehat. Engkau tidak akan pernah menjadi seorang Kristen yang besar, yang kuat, yang bermanfaat jika engkau tidak pernah memasukkan gizi rohani, yaitu firman Tuhan dalam hidupmu. Atau jika engkau membatasinya, membuat budgetnya hanya sedikit saja dalam kehidupanmu, dan tidak pernah merindukan itu dalam hidupmu untuk terus masuk lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan engkau. Itu berarti kekristenan menjadi kekristenan yang kerdil, selalu kecil dan tidak bertumbuh. Badan mungkin besar, tubuh mungkin kuat, tetapi iman lemah. Tetapi kekristenannya menjadi lemah, lama-kelamaan menjadi pudar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya tidak ingin itu terjadi bagi saudara. Kita semua harus memiliki kehidupan yang kuat di dalam Kristus Tuhan.
menjadi orang yang bertumbuh dengan luar biasa dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu cintai kebenarannya, cintai firman Tuhan. Makanan rohani itu terus konsumsi dalam hidup saudara. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kami memberitakan firman Tuhan secara online. Paling tidak dalam seminggu kami menyampaikan 5 renungan firman Tuhan. Dan pada hari Minggu kami menyampaikan khotbah minggu. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, 5-6 renungan firman Tuhan kami sampaikan melalui online di channel ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita bertumbuh menjadi kuat dan menjadi besar dalam kebenaran Tuhan. Dan sehingga bukan hanya tubuh kita yang bertumbuh, tetapi iman kita lebih daripada itu, lebih baik dan lebih baik lagi. Saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kita benar-benar memiliki hidup yang baru, hidup yang mempermuliakan Tuhan, hidup yang mengagungkan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Sebanyak berapa orang yang boleh mendengarkan renungan firman Tuhan ini, biarlah Engkau menjamah hati mereka ya Allah kami. Yang belum percaya, biarlah mereka menjadi percaya. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, memiliki hidup yang baru dalam Kristus Tuhan. Yang lama dari hidup mereka yang lama itu boleh berlalu. Dan hidup mereka yang baru memuliakan Engkau, hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah kami. Kami berdoa buat saudara kami, biarlah Engkau menguatkan mereka yang lemah, biarlah menjadi semakin kuat. Yang sakit boleh sembuh, yang berkekurangan, biarlah mereka mendapatkan kelimpahan dan kemurahan Tuhan. Bapa, lindungi dan berkati kami sepanjang usbu yang baru ini. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati juga gereja Tuhan yang hamba melayani. Berkati Ibu Ketua Umum, berkati juga rekan-rekan pelayan Tuhan, baik yang ada di kota-kota maupun di desa-desa. Berkati semua orang yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada ya Allah kami. Biarlah Engkau menjamah mereka, memberkati mereka semua, agar kami semua menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang baru di dalam Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita, dan kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang mempermuliakan Tuhan, hidup yang baru bagi Kristus Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.